Perkenalkan, nama saya Masita SPD Kim. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Kota Bekasi, mengajar kimia analisis. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Teknik Kimia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja secara daring di tempat saya bertugas pada mata pelajaran analisis bahan organik materi analisis kadar abu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat? Masih Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, KM-nya dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, kita bertemu kembali di pembelajaran daring pada mata pelajaran analisis bahan organik. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu isi daftar hadirnya di link yang sudah saya share ya di grup WhatsApp. Oke, hari ini kita belajar mengenai analisis kadar abu cara langsung atau cara kering ya. Kompetensi dasar 3.13 menerapkan analisis kadar abu. Yang kedua ada 4.13 yaitu melaksanakan analisis kadar abu. Indikator yang pertama itu ada 3.13.1. Yang pertama menjelaskan prinsip penentuan kadar abu cara langsung atau kering. Yang kedua ada 4.13.1 yaitu membuat bagan kerja analisis kadar abu cara langsung atau kering. Yang terakhir ada 4.13.2 yaitu menentukan kadar abu dalam sampel makanan dengan cara langsung atau kering. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip analisis kadar abu dalam sampel makanan dengan cara langsung atau kering melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk mengembangkan keterampilan membuat bagan kerja dan menentukan kadar abu dalam sampel makanan dengan cara langsung atau kering, serta memiliki sikap kritis dan teliti selama proses belajar mengajar berlangsung. Oke, kalian sudah mengetahui dari kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kalian akan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nanti kalian harus aktif dalam berdiskusi dan presentasi, karena nanti kalian akan dinilai ya. Ibu akan mengingatkan kalian mengenai materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, Ibu akan menanyakan mengenai jenis-jenis mineral. Ada yang bisa menjawab mengenai jenis-jenis mineral? Saya Bu Zahra Putri Andini. Ya, silakan. Jenis mineral itu dibagi dua. Yang pertama ada makromineral. Makromineral adalah mineral utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua itu ada mikromineral. Mikromineral adalah kebutuhan di dalam tubuh kurang dari 100 mg per hari. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali Zahra Putri Andini masih mengingat mengenai jenis-jenis mineral. Kemudian Ibu ingin kalian menyebutkan contoh-contoh dari jenis-jenis mineral yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Saya Bu Nur Sabrina. Ya, silakan. Contoh dari makromineral itu ada kalium, kalsium, tembaga, fosforus, natrium, dan klorin. Sedangkan mikromineral ada kromium, magnesium,
besi, mangan, seng, fluorin, dan selenium, Bu. Sekian. Bagus sekali ya Nur Sabrina. Betul sekali jawabannya, itu adalah mengenai contoh-contoh dari mineral-mineral yang ada dalam makanan ya. Kemudian kalian lihat, ini gambar apa? Biskuit. Ya, ini adalah gambar proses di industri biskuit. Tentu kalian pernah juga mengkonsumsi makanan biskuit ya, sering ya. Hubungan dengan pembelajaran pada hari ini, kira-kira analisis apa yang bisa dilakukan pada makanan biskuit tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu Nur Sabrina. Ya, silakan. Kita akan menganalisis kadar abu yang terdapat pada biskuit, Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, salah satu analisis yang akan dilakukan adalah analisis kadar abu pada biskuit tersebut. Ya. Ada yang mau PKL di industri biskuit? Ada, Bu. Ya. Oke. Ada nanti yang kalian ingin bercita-cita jadi analis di industri biskuit? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, bagus sekali. Ya. Atau mungkin ada nanti, saya pengen jadi ini aja deh, pengen jadi pemilik perusahaannya. Oke, kita lanjut. Kalian buka link LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp-nya. Kalian perhatikan, ini gambar apa? Informasi nilai gizi, Bu. Ya, betul. Informasi nilai gizi. Yang ini gambar apa? Yang di sebelah kanan? Gambar Kadar abu SNI menurut Ya. SNI. Ya, betul. Jadi tabel kadar abu menurut SNI. Oke, kalian amati dari dua gambar yang saya sajikan. Rumusan permasalahan apa yang muncul atau yang kalian temukan pada gambar tersebut? Oke, silakan. Rumusan masalah apa yang muncul? Saya Yaumi, Bu. Siapa? Yaumi. Apa Yaumi? Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan kadar abu pada sampel bahan makanan? Gimana? Oke, ada lagi yang menemukan masalah yang Saya, bisa Bu. Delina. Siapa? Saya Wijiri, Bu. Oh ya, Jerry, silakan. Apa saja mineral yang terdapat pada informasi nilai gizi biskuit tersebut, Bu? Oke, ada lagi? Gimana masalahnya? Bagaimana cara menentukan kandungan mineral pada biskuit? Ada lagi rumusan permasalahan yang ditemukan? Saya Bu Zahra Pudrandini. Ya, silakan. Mengapa kita harus tahu kadar abu pada setiap bahan pangan atau biskuit? Oke, saya batasi ya, rumusan permasalahan yang muncul ada 4. Saya yakin kalian banyak menemukan rumusan-rumusan permasalahannya. Dan ini benar semua rumusan permasalahannya. Tetapi pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membatasi, jadi permasalahan yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan kadar abu pada sampel bahan makanan. Nanti rumusan permasalahan yang kalian muncul, kalian tuliskan di link LKPD yang saya share ya. Oke, untuk selanjutnya, kalian nanti menyaksikan video yang akan saya tayangkan, dan ini juga linknya sudah saya share di LKPD. Ya. Terus nanti kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian peroleh pada lembar LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempraktekkan analisis kadar. Nah, ini adalah prinsip dari penentuan kadar abu secara langsung atau kering. Itu mendestruksi komponen organik dengan menggunakan suhu tinggi, ya, yaitu suhunya di sini adalah berapa? 500 sampai 600 derajat Celcius, ya,
sampai nanti akan terbentuk abu yang berwarna putih ya, dan mencapai berat konstan. Jadi nanti residu yang didapat merupakan total abu dari suatu contoh. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah cawan krus tang, spatula, kawat kasa, clay triangle, kaki 3, dan pembakar bunsen. Tanur, desikator, neraca analitik. Untuk sampel yang digunakan, kita menggunakan sampel makanan, yaitu biskuit. Biskuitnya kita hancurkan dulu di mortar. Hal pertama yang kita lakukan untuk analisis kadar abu adalah mengkonstankan cawan pada tanur dengan suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dinginkan dengan menggunakan desikator selama 30 menit atau krusnya sampai dingin. Setelah dingin krusnya, untuk selanjutnya dilakukan penimbangan. Nah ini kalian tadi lakukan lagi proses pemijaran sampai penimbangan hingga diperoleh bobot krus yang konstan ya. Kemudian timbang sampel makanan sebanyak 2 gram. Catat bobot sampel yang ditimbang. Kemudian lakukan pengarangan sampai tidak mengeluarkan asap. Nah, ini proses pengarangannya ini dihentikan jika nanti asapnya sudah tidak ada lagi, sudah berwarna hitam dan tidak ada pijar api lagi. Ya. Setelah tidak kan masih ada asapnya ya. lagi, krus dan sampelnya kita masukkan ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, krus beserta sampelnya kita keluarkan dari tanur, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan dari desikator untuk kemudian dilakukan penimbangan sampel yang sudah diabukan. Kemudian catat bobotnya. Lakukan proses pengabuan, pendinginan, dan penimbangan sampai mendapatkan bobot konstan. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan videonya, video mengenai penetapan kadar abu cara langsung atau cara kering. Informasi apa saja yang kalian peroleh nanti kalian tuliskan di lembar LKPD. Ada yang bisa menyebutkan ke Ibu informasi apa saja yang kalian peroleh? Saya Bu Siti Retno. Siti Retno, ya silakan. Kita dapat mengetahui tahapan prosedur pengujian kadar abu dengan sampel makanan atau biskuit. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, Siti Retno. Ada lagi? Saya Bu Dea Herlina. Dea Herlina. Oke, silakan. Kita dapat mengetahui prinsip praktikum pada pengujian kadar abu. Ya, betul sekali. Dea Herlina, jawabannya bagus sekali. Ada lagi? Saya Nandini. Kita dapat mengetahui bahwa bobot konstan sangat diperlukan dalam praktikum pengujian kadar abu. Ya, betul sekali jawabannya. Oke, itu diantara informasi yang kalian peroleh, nanti kalian tuliskan di lembar LKPD. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian berdiskusi, ya, diskusi dengan kelompok di breakout room. Nah, kelompoknya sudah saya bagi ya. Ya, berdasarkan informasi tayangan video yang tadi kalian saksikan dan bahan ajar yang sudah saya berikan ya. Nanti hasil diskusinya kalian tuliskan di LKPD kegiatan 3.1.
Saya buat dulu untuk breakout room-nya ya. Oke, silakan join. Kelompok 1. Oke. Ya, Bu. Oke, diskusinya sampai mana? Sampai Mungkin? bagian, Bu. Sampai bagian. Berdasarkan video. Terima kasih. Ya. Ya, coba Rah, alat dan bahannya Rah. Alat bahannya ada cawan krus, terus ada desikator, ada penjepit krus, terus ada tanur, ada oven neraca analitik, pembakar spiritus, ada kaki 3 sama kawat kasar. Nah, buat sampel bahannya itu kita gunain sampel makanan biskuit. Oke, bagus sekali ya. Nanti lanjutkan lagi diskusinya. Saya ke kelompok yang lain. Kelompok 2 sudah sampai Ya. mana diskusinya? Sekarang sedang mendiskusi ini, Bu, mengenai bagian kerja atau proses praktikumnya, Bu. Ya. Oke. Jadi di sini tuh kami sedang mendiskusikan apa saja yang terjadi waktu dari video yang Ibu paparkan tadi. Kami mengamati tentang apa saja yang perlu diperhatikan selama proses itu langsung. Contohnya Ya. seperti tadi, kita harus mengamati kayak jangan sampai terjadi nyala api waktu pemanasan dan sebagainya, Bu. Seperti itu, Bu. Ya. Dan Oke. juga kami sedang mengamati mengenai perhitungan yang baru kami siapkan tadi. Itu. Oke, bagus sekali ya. Nanti dilanjutkan, dilengkapi semuanya. Nanti dipresentasikan ya. Baik, Bu. Oke, saya ke kelompok yang lain. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 3 sudah sampai mana diskusinya? Sudah sampai perhitungan, Bu. Sudah sampai Lagi ngebahas perhitungan, Bu. Oke. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Silakan. Di sini kan diketahuin bahan sisa. Nah, bahan sisa itu sama aja kayak bobot abu ya, Bu? Ini kan ya, berat bahan sisa. Itu adalah berat bahan yang abunya. Ya. Oh ya, jadi sampel setelah pengeringannya ya, Bu? Iya. Atau oh iya. Oke, Bu. Betul. Ada lagi? Bagian kerja sudah? Sudah, Bu. Oke. Dilanjutkan diskusinya, saya ke kelompok 4. Baik, Bu. Terima kasih. Bu, terima kasih. Kelompok 4? Iya, Bu. Diskusinya sampai mana di kelompok 4? Ini lagi ngebahas pembahasan perhitungan sama bagannya. Ini lagi bagannya dulu. Iya. Untuk perhitungannya gimana? Ada kesulitan tidak? Alhamdulillah tidak ada. Nanti kalian ini lanjutkan, nanti dibuat di PowerPoint-nya ya. Iya. Nah, nanti dipresentasikan. Oke? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, setelah tadi kalian diskusi di breakout room, terus selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kelompok lain yang tidak presentasi boleh menambahkan hasil diskusi atau presentasi kelompok yang lain. Hasil presentasinya dan hasil diskusinya kalian tuliskan di LKPD kegiatan 4.1. Oke, Ibu mulai dari kelompok pertama, silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi ini. Di sini ada prinsip. Prinsipnya itu analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik. Contoh, dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur pengabuan dengan suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Tanpa terjadinya nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat tetap tercapai. Di sini ada alat dan bahan alatnya, ada cawan krus, desikator, penjepit krus, tanur, oven, neraca analitik, pembakar spiritus, kaki 3, dan kawat kasa. Untuk bahan kita menggunakan sampel makanan. Ya, langkah pertama yaitu memijarkan krus porselin kosong dengan tutupnya dengan muffle furnace suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Langkah kedua, memasukkan ke dalam oven suhu 105 derajat selama 30 menit, kemudian dimasukkan ke dalam desikator sampai dingin. Langkah ketiga, menimbang krus tersebut sampai mendapatkan bobot konstan.
Lalu langkah keempat, menimbang sampel dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya. Lalu yang langkah kelima, mengarangkan di atas nyala pembakar. Langkah ke-8 ada memasukkan ke dalam stor sampai dingin, terus ditimbang, dan mengulangi pembicaraan tersebut selama 30 menit sampai beratnya konstan. Tentukan persen kadar abu. Perhitungan pada analisis kadar abu. Diketahui berat cawan kosong adalah 21,0070 gram. Ditanya, hitunglah kadar abu yang terdapat dalam sampel. Jawabannya yaitu kadar abu sama dengan bobot abu per bobot sampel dikali 100%. Sama dengan 0,0061 gram per 3,0099 gram dikali 100%. Hasilnya adalah 0,2026%. Jadi kadar abu yang terdapat dalam sampel yaitu 0,2026%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Nah, Ibu lanjutkan untuk kelompok 2, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Jerry Nelson dari kelompok 2. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada prinsip. Analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik. Contohnya dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur, pengabuan dengan suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius dan tanpa terjadinya nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih, pabuan, dan berat tercapai. Oksigen yang terdapat dalam udara bertindak sebagai oksidator. Residu yang didapatkan merupakan total abu dari suatu contoh. Berikut ada alat dan bahan-bahannya. Alatnya itu ada cawan atau krus, lalu desikator, yang ketiga penjepit krus, yang keempat tanur atau muffle, yang kelima oven, yang keenam neraca analitik, ketujuh pembakar spiritus atau bunsen, yang ke-8 kaki 3, yang 9 kawat kasa. Bahan yang digunakan adalah sampel makanan yaitu biskuit. Selanjutnya itu ada bagan kerja. Yang pertama, pijarkan krus porselin kosong dengan tutupnya dalam muffle furnace pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian masukkan dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian masukkan dalam desikator sampai dingin. Kemudian timbang krus tersebut sampai mendapatkan bobot konstan. Lalu timbang sampel dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya 2-10 gram sampel. Nah, selanjutnya itu arangkan di atas nyala pembakar. Kemudian pijarkan sampel dalam muffle furnace 550 derajat Celcius selama 1 jam sampai sampel menjadi abu berwarna keputih-putihan. Kemudian masukkan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 30 menit untuk mendinginkan sampel. Setelah itu masukkan ke dalam desikator sampai dingin. Kemudian timbang. Ulangi pemijaran abu tersebut selama 30 menit sampai beratnya konstan. Tentukan persen kadar abunya. Diketahui berat cawan kosong 21,0070 gram. Berat cawan plus sampel awal itu 24,0169 gram. Rumus kadar abu yaitu bobot abu dibagi bobot sampel dan dikali 100%. Bobot abu yang didapatkan yaitu 0,0061 gram. Dibagi dengan bobot sampel yang didapatkan 3,0099 gram dan dikali 100%. Sehingga mendapatkan 0,2026%. Terima kasih Bu, sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 2. Jadi membuat bagan kerja yang berbeda dan hasilnya sangat bagus. Ibu berikan apresiasi untuk kelompok 2. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dehrina dari perwakilan kelompok 3. Yang pertama ada prinsip. Analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komposisi organik, contoh dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur pengabuan dengan suhu sekitar 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, tanpa terjadinya nyala api sampai terbentuknya abu berwarna putih, keabuan, dan berat tetap tercapai. Oksigen yang terdapat di dalam udara bertindak sebagai oksidator. Residu yang didapatkan merupakan
total abu dari suatu contoh. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, alatnya itu ada cawan atau krus, yang kedua desikator, yang ketiga penjepit krus, yang keempat tanur atau mupel, yang kelima oven, yang keenam neraca analitik, yang ketujuh pembakar spiritus atau bunsen, yang ke-8 kaki 3, yang ke-9 kawat kasa. Bahan yang diperlukan yaitu sampel makanan atau biskuit. Saya akan menjelaskan prosedur penetapan kadar abu. Yang pertama ada memijarkan krus porselin kosong dengan tutupnya dalam muffle furnace suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian masukkan dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian masukkan dalam desikator sampai dingin. Lalu timbang krus tersebut sampai mendapatkan bobot konstan. Timbang sampel dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya. 2,10 gram sampel. Arangkan di atas nyala pembakar dan pijarkan sampel dalam muffle furnace 550 derajat Celcius selama 1 jam sampai sampel menjadi abu berwarna keputih-putihan. Kemudian masukkan ke dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit untuk mendinginkan sampel. Lalu masukkan ke dalam desikator sampai dingin. Kemudian timbang. Ulangi pemijaran abu tersebut selama 30 menit sampai beratnya konstan. Yang terakhir, tentukan persen kadar abunya. Di sini diketahui berat cawan kosong yaitu 21,0070 gram dan berat cawan plus sampel awal 24,0169 gram. Bobot abu yang didapatkan yaitu 0,0061 gram dan bobot sampel yang didapat 0,2026%. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3 presentasinya. Silahkan dilanjutkan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada alat dan bahan, yang mana alat terdiri dari cawan krus, desikator, penjepit krus, tanur, oven, neraca analitik, pembakar spiritus atau bunsen, kaki 3, dan kawat kasa. Kemudian bahannya adalah sampel makanan atau biskuit. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dede Ardiani, yaitu mengenai bagan kerja. Yang pertama yaitu pijarkan krus porselin kosong dengan tutupnya dalam muffle furnace suhu 550 derajat dalam waktu 1 jam. Lalu yang kedua, memasukkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian memasukkannya ke dalam desikator. Lalu yang ketiga, timbang krus sampai mendapatkan bobot konstan. Lalu yang keempat, timbang sampel dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya 2-10 gram sampel. Lalu yang kelima, mengarangkan di atas nyala pembakar. Selanjutnya, pijarkan sampel dalam muffle furnace 550 derajat Celcius selama 1 jam sampai sampel menjadi berwarna abu atau keputih-putihan. Selanjutnya, memasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 30 menit untuk mendinginkan sampel. Selanjutnya, memasukkan ke dalam desikator sampai dingin kemudian ditimbang. Ulangi pemijaran abu tersebut selama 30 menit sampai berat konstan. Jadi dalam soal LKPD sudah diketahui berat cawan kosongnya itu adalah 21,0070 gram. Berat cawan plus sampel sebelum dikonstankan atau awalnya itu 24,0169 gram. Berat cawan plus sampel sesudah dikonstankan atau akhirnya itu 21,0131 gram. Berat bahan awalnya itu 3,0099 gram, berat bahan sisanya 0,0061 gram. Yang ditanya adalah kadar abunya. Jadi kadar abu dalam sampel tersebut adalah 0,2026%. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan saya lihat untuk bagan kerja dan perhitungannya sudah benar, sudah bagus, dan bahkan untuk yang tadi kelompok 2 sudah membuat bagan kerja dengan menggunakan digital ya. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan nanti untuk kelompok yang lain bisa mengikutinya. Oke, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan
mengenai analisis kadar abu. Sebenarnya abu itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah baca dari bahan ajar yang sudah saya berikan di Edmodo ataupun di WhatsApp. Jadi bahan makanan itu sendiri sebenarnya 96% itu terdiri atas bahan organik dan air. Nah, sisanya itu adalah merupakan unsur mineral. Nah, unsur mineral itu dikenal sebagai zat anorganik atau sebagai kadar abu. Nah, pengertian abu itu sendiri adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Nah, kadar abu itu apa? Nah, kadar abu adalah ukuran dari jumlah total mineral yang ada dalam bahan makanan. Jadi nanti kalau semakin rendah kadar abunya, maka semakin tinggi tingkat kemurnian dari bahan tersebut. Nah, untuk apa sih kita menentukan kadar abu? Nah, ini adalah tujuannya. Yang pertama adalah untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Nah, selanjutnya sebagai parameter evaluasi gizi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Nah, ini prosedur kerja yang tadi kalian sudah saksikan. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkonstankan krus terlebih dahulu. Kalau udah konstan, baru kemudian menimbang sampelnya. Nah, kalau di SNI itu antara 2 sampai 10 gram sampel. Nah, kalau udah ditimbang, kemudian baru diarangkan di atas nyala pembakar, kemudian baru diabukan di tanur. Nah, suhunya menggunakan suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian suhunya diturunkan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian masuk ke desikator sampai dingin dan timbang. Nah, ulangi pemijaran tersebut sampai mendapatkan bobot yang konstan. Kalau mendapatkan bobot yang konstan, baru dihitung kadar abu dalam sampel tersebut. Nah, ini adalah rumus perhitungan kadar abu. Rumusnya adalah bobot abu dibagi bobot sampel kali 100%. Nah, namanya bobot abu atau berat abu ini adalah bisa didapat dari berat cawan dan sampel setelah pengabuan dikurang berat cawan kosong. Nah, berat sampel itu sendiri bisa kalian dapatkan dari berat cawan dan sampel sebelum pengabuan dikurang berat cawan kosong. Nah, bobot konstan adalah, nah ini, jika selisih penimbangan terakhir dengan penimbangan sebelumnya kurang dari atau sama dengan 0,0020 gram. Ini contoh soalnya. Jika berat konstan cawan porselin setelah dipanaskan dalam oven nih 20,6460 gram, sampel biskuit yang telah dihaluskan, dihomogenkan, ditimbang, didapat beratnya ini 22,8680 gram. Kemudian cawan tersebut dimasukkan ke oven di suhu 600. Nah, setelah proses pengabuan, cawan dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam desikator, didinginkan ya. Kemudian sampai mendapatkan bobot konstannya adalah 20,7700 gram. Nah, tentukan kadar abunya. Nah, cara menghitungnya, nih kamu tuliskan dulu. Berat cawan kosongnya tadi 20,6460 gram. Berat cawan dan sampel awal, nih 22,8680 gram. Berat cawan dan sampel akhir adalah 20,7700 gram. Nah, berat sampelnya ini 2,2240 gram dan berat abunya 0,1260 gram. Masukkan ke rumus ini. Rumus kadar abu, bobot abu per bobot sampel kali 100%. Kamu masukkan, bobot abunya adalah 0,1260 dibagi bobot sampelnya adalah 2,2240 kali 100%. Nah, didapatkan kadar abunya adalah
5,6654%. Oke, nanti kalian tuliskan ya, simpulannya yang kalian peroleh di LKPD pada kegiatan 5.1. Ya. Kemudian kalian juga tuliskan nanti refleksi pembelajarannya pada hari ini. Kalian tuliskan refleksinya di link yang sudah saya share ya. Oke, untuk selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu Zahra Putri Handini. Ya, silakan. Berdasarkan rumusan masalah, kita dapat mengetahui prinsip kerja dengan penetapan kadar abu cara kering, yaitu analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik, contoh dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur, pengabuan dengan suhu sekitar 500-600 derajat Celcius, tanpa terjadinya nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat tetap tercapai. Oksigen yang terdapat di dalam udara bertindak sebagai oksidator. Residu yang didapatkan merupakan total abu dari suatu contoh. Terus sama yang berdasarkan soal perhitungan yang sudah didapat itu dari 3.1.4 mendapatkan hasil 0,2026%, Bu. Oke, terima kasih Zahra Putri Handini. Bagus sekali kesimpulannya. Jadi dari rumusan masalah yang tadi kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana cara menentukan kadar abu cara langsung, itu bisa menggunakan metode cara langsung atau cara kering dengan pengabuan di tanur pada suhu 500 sampai 550 derajat Celcius sampai mendapatkan abu yang berwarna putih ya. Kemudian baru didinginkan, kemudian ditimbang sampai mendapatkan bobot yang konstan. Nah, residunya itu adalah merupakan kadar abu total. Oke, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi melalui quizzes. Sebentar, Ibu akan share linknya ya. Silakan bergabung. Oke, silakan kerjakan dengan benar. Dibaca soalnya. Ya. Nah, kerjakan dengan benar. Oke, selamat untuk Nur Hidayatul ini ya, di posisi pertama. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silakan KM-nya, dia untuk pimpin doa. Baik, Bu. Belum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya dengan pembelajaran mengenai analisis kadar lemak. Nanti mengenai bahan ajarnya akan Ibu share. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.